Oke, kembali lagi bersama saya, Damar Adin Firdaus. Di video kali ini saya akan bahas tentang apa ya, LMS, CMS, dan e-commerce. Nah, materi-materi ini nih biasanya apa ya? Ketiga materi ini nih biasanya sering banget kita temui pada dunia perkuliahan. Ada jurusan teknologi informasi, seperti jurusan informatika dan lain-lain. Hmm, nah, video video ini nih cocok untuk kita belajar lebih dalam mengenai apa itu LMS, CMS, dan e-commerce. Oke, masuk ke bagian pertama yaitu langsung saja masuk ke bagian pertama yaitu LMS. Yaitu atau apa ya? Panjangannya itu Learning Management System. Learning Management System sendiri itu atau LMS. Kalau mahasiswa itu bisa dibilang, Pak, kalau kita nih sebagai mahasiswa bisa dibilang LMS ini nih udah kayak rumah kedua sama kuliah. Mau cek tugas, mau ngumpul tugas, mau lihat asumsi, biasanya juga lewat LMS. Pokoknya masih banyak lagi LMS itu fitur-fiturnya. Nah, apa itu LMS? LMS sendiri adalah sebuah platform digital yang biasanya banyak digunakan oleh kampus maupun instansi pendidikan lainnya eh, sebagai apa ya, pengelolaan proses pembelajaran. Dan di dalamnya itu terdapat semua hal yang terkait kelas atau materi pada satu tempat. Nah, di LMS ini ada biasanya memiliki apa ya, fungsi yaitu menampilkan materi, memberikan tugas, mengumpul tugas, melakukan kuis, tes maupun UAS. Sebagai forum diskusi juga antara antara mahasiswa dan dosen juga. Nah, biasanya juga LMS ini berfungsi sebagai apa ya, laporan nilai juga. Menampilkan laporan nilai, menginput laporan nilai gitu. Terus fungsi dari LMS sendiri yang sering yang sering dipakai oleh mahasiswa nih. Yang pertama yaitu akses materi kuliah seperti download modul, PPT maupun video pembelajaran. Yang kedua tuh ada submit tugas. Eh, Ketika kita tinggal mengupload file tugas, nggak perlu antri di meja dosen, jadi lebih mudah. Terus ketiga tuh ada ketik untuk mengikuti UAS atau kuis secara online. Ya, dosen ini mengatur timernya biar sesuai dengan apa ya, peraturan peraturan UAS lah, peraturan ujian lah. Terus sebagai forum diskusi juga, ketika kita bertanya ke dosen maupun ke teman lainnya antara mahasiswa, terus biasanya kita juga bisa melihat nilai tugas dan progres dari kita sendiri di bagian progress learning, biasanya pelajaran progres pembelajaran. Contoh dari LMS sendiri yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu ada Google Classroom, LMS Vanilla juga ada, terus ada Moodle, Canvas, Edmodo, dan Siakat. Biasanya kampus tertentu yang memiliki LMS seperti itu, namanya Siakat. Terus contoh-contoh penerapan sehari-hari nih, contohnya seperti ini. Bayangin nih, ketika hari Senin pagi, ketika kita berbangun, nah langsung buka HP sambil ngecek Classroom. Terus
kita lihat nih ada tugas baru yang dikasih dosen jam 11 malam. Terus kita baru download materinya, belajar sedikit, terus mulai ngerjain tugasnya. Atau eh, misalnya ketika kampus kita atau kampus kalian memakai Moodle, si dosen ini mengupload materi per bab dan kita tinggal baca ketika waktu senggang, bahkan apa saat-saat ujian tengah semester maupun ujian UAS. Biasanya juga hal tersebut sering dilakukan lewat LMS. Nah, kita sebagai mahasiswa mendapat banyak manfaat dari LMS itu sendiri, seperti lebih fleksibel, nggak harus datang ke kampus, terus kita juga mendapatkan materi yang tersimpan secara rapi dan dapat diakses di manapun, kapanpun, pokoknya lebih fleksibel lah kita mendapatkan materinya. Terus nih, kita juga dapat menghindari kehilangan kertas tugas karena sudah tersimpan secara digital. Intinya, LMS ini adalah sebuah bentuk modernisasi pendidikan yang bikin proses belajar lebih cepat, rapi, dan struktur. Terus bagian kedua yaitu CMS atau Content Management System. Eh, kalau si LMS itu tadi ya, dia berfokus ke dunia pendidikan. Nah, kalau si CMS ini lebih berfokus pada pengolahan konten terutama untuk website maupun aplikasi. Nah, apa itu CMS? CMS adalah sebuah platform yang memungkinkan kita untuk mengedit dan mengolah website secara tanpa harus expert coding atau memahami coding secara langsung, memahami coding secara dalam. Jadi buat mahasiswa ini cocok juga ketika kita ingin membuat portfolio blog atau website ya, untuk tugas. CMS ini adalah penyelamat hidup kita. Terus nih fungsi dari CMS sendiri. Fungsinya yaitu membuat dan mengedit halaman website, terus mengatur tampilan tanpa coding yang ribet, terus upload gambar, video, maupun artikel tanpa harus coding juga, terus mengatur menu, kategori, dan layout yang supaya rapi. Terus kita juga bisa mempublish artikel atau konten. Contoh penerapan dari CMS yang paling populer nih, seperti contoh CMS yang paling populer digunakan, yaitu seperti WordPress, Wix, Blogger, Drupal, dan Joomla. Nah, terus contoh penggunaan dalam sehari-hari dari mahasiswa ya, seperti saya sendiri. Misal nih, saya ingin mendesain website portofolio untuk melamar magang mau pekerjaan. Kita tinggal buka WordPress, pilih tema yang keren, edit warna, masukin foto karya, tulis deskripsi. Nah, jadi deh websitenya, nggak ribet seperti coding-codingan lah, seperti coding itulah ya. Atau ketika dosen kita memberikan tugas kelompok nih, contohnya tuh ketika disuruh buat artikel dan tampilkan dalam bentuk website. Nah, kelompok kita ini atau saya sendiri akan membuka CMS seperti Wix atau Blogger, terus kita posting artikelnya supaya lebih mudah kita mengerjakannya. Nah, CMS ini juga sangat membantu untuk mahasiswa karena gampang digunakan, terus tampilannya yang profesional, terus gratis dan murah penggunaannya, dan cepat untuk dibuat. Nah, selanjutnya nih masuk ke bagian terakhir atau ketiga, yaitu e-commerce atau electronic commerce. Nah, kalau LMS itu
apa jadi teman kita pas kuliah, dan CMS itu ketika kita tugas kuliah kan. Si e-commerce ini adalah pasangan hidup kita ya, sangat tanggal muda maupun tanggal tua selalu menemani kita ketika kita berbelanja gitu. Nah, apa sih e-commerce sendiri? E-commerce adalah apa ya? Sebuah proses jual beli yang dilakukan secara online maupun ya online lah, istilahnya online melalui aplikasi atau website. Segala aktivitasnya atau transaksinya mulai dari pilih barang, bayar, bayar dan pengiriman, tracking pengiriman semua dilakukan secara digital. Nah, fungsi dari e-commerce sendiri pertama yaitu memudahkan belanja tanpa harus keluar rumah. Terus biasanya banyak pilihan barang dan harga yang bervariasi yang dapat kita memilih lebih murah maupun lebih mahal. Kita tinggal mencarinya sendiri dan kualitasnya juga. Terus metode pembayaran digital yang banyak seperti menggunakan bank, e-wallet, COD, maupun QRIS sekarang ada. Terus memudahkan menjual juga jika memasarkan produk supaya apa ya jangkauan produk itu lebih dikenal banyak orang. Terus proses transaksinya juga lebih cepat dan transparan karena kita dapat melihat secara real time eh, proses dari pembayaran, pengiriman sama dengan retur juga. Contoh platform e-commerce sendiri yaitu ada Shopee, Tokopedia, Lazada maupun TikTok Shop, ada juga Blibli dan lain-lain lah. Bukalapak juga ada kayak. Tapi yang populer menurut saya itu Shopee, Lazada dan Tokopedia pun dan TikTok Shop. Eh, contoh nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari pada e-commerce sendiri yaitu misalnya ketika kita mau beli mouse atau perangkat tambahan untuk menunjang tugas seperti Fatis juga eh, apa ya kita tinggal mencarinya pada Shopee, Lazada maupun Tokopedia. Kita mencari sesuai dengan budget kita dan kita melihat review. Terus soalnya ketika cocok kita langsung beli, bayar kayak e-wallet. Nah, kalau lebih itu gampang kan. Jadi lebih memudahkan kita lah ya. Terus atau ketika saya punya usaha kecil-kecilan misalnya menjual stiker, tote bag maupun makanan ringan, kita bisa menjualnya lewat Tokopedia, Shopee maupun di Shop. Bahkan mahasiswa banyak memulai usaha dari sini karena sangat mudah pemasarannya. Yaitu tinggal kita upload produk, cantuman harga, deskripsi, dan biasanya pembeli akan langsung melihat produk kita. Nah, di situ juga kita harus juga membuat video promosi juga. Nah, itu saja penyampaian ketiga materi materi ketiga materi yaitu LMS, Learning Management System dan CMS, Content Management System dan e-commerce atau elektronik e-commerce. Mulai dari definisinya ya dan fungsi sampai dengan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga sistem ini sebenarnya hadir untuk memudahkan hidup kita. Itu LMS memudahkan proses belajar, CMS memudahkan kita untuk membuat konten atau website, dan e-commerce ini memudahkan kita untuk urusan belanja bisnis secara online. Semoga penjelasan kali ini lebih dapat dipahami. Kalau misalnya masih kurang paham ya saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.